Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lakukan pengukuran untuk piston pinhole, yaitu seperti ini barangnya. Kita ukur ini piston pinhole-nya. Untuk bagian X yaitu kanan dan kiri, dan bagian Y atas dan bawah. Untuk mengukur piston pinhole, kita menggunakan inset micrometer. Ini sebelum melakukan pengukuran, kita kalibrasi dulu untuk mikrometernya. Liner dengan menggunakan Jadi kita ukur piston nomor 1 ini untuk yang left, ini yang kanan dan ini yang kiri, atau bisa dibolak-balik. Kemudian kita ukur bagian X-nya. Ini nomor 1 water ukuran 1 mili. Kemudian mari kita ke tempat pengukuran. Jadi di sini bisa dilihat untuk, mohon maaf kurang fokus. Ini karena silau jadi tidak terlihat. Di sini bisa saya lihat untuk ukuran piston pinhole-nya ini adalah 30,10. Jadi kita tulis 30,10. Itu untuk yang bagian X, dan berikutnya kita ukur untuk bagian Y. Jadi ini untuk yang bagian Y adalah 30,7. Jadi ini 30,07. Nah, setelah kita mengukur yang bagian kiri atau left, mari kita ukur yang bagian kanan atau right. Dengan cara membaliknya seperti ini. Kemudian kita ukur sama seperti tadi, sumbu X dan sumbu Y. Di sini untuk ukurannya menunjukkan 30,19 ini. Jadi untuk sumbu X 30,19, kemudian untuk sumbu Y kita ukur. Di sini untuk sumbu Y-nya sangat jauh sekali, yaitu 30,25. Nah, untuk pengukuran piston 1 sudah selesai. Kemudian kita mengukur untuk piston bagian 2 atau piston nomor 2. Kita ukur dari left dulu. Dan untuk sumbu X, nah, jadi di sini untuk sumbu X-nya yaitu 30,6. Ini untuk piston nomor 2, sumbu X bagian L-nya 30,6. 30,06 tadi, mohon maaf. Dan kemudian kita ukur yang Y-nya.
Untuk yang Y-nya ini 30,14 ini. Untuk piston nomor 2. 30,14. Ya, 30,14 ini. Dan kemudian untuk yang bagian right atau kanan kita balik seperti tadi. Kita ukur yang bagian sumbu X. Sini untuk sumbu X-nya yaitu 30,22. Jadi cukup jauh sekali. Dan kemudian kita ukur yang untuk sumbu Y-nya. Di sini adalah menunjukkan 30,16. Dan kemudian selesai piston nomor 2, kita hitung yang piston nomor 3. Ini untuk piston nomor 3 nya. Kita hitung yang bagian left dulu. Di sini menunjukkan 30,24. Untuk sumbu X-nya 30,24 dan untuk sumbu Y-nya nah, di sini 30,16 untuk sumbu Y-nya. Kemudian kita balik untuk yang bagian right atau kanan. Kita ukur untuk sumbu X-nya dulu. Nah, jadi di sini menunjukkan 30,17. Untuk piston ada. Berikutnya untuk sumbu yang Y ini 30,4. Sini menunjukkan 30,4. 30,04. Dan ini untuk piston nomor 3 sudah selesai. Kemudian kita ukur piston nomor 4. Di sini menunjukkan 30,27. Jadi ini sangat jauh sekali dari standarnya. Kemudian kita ukur untuk sumbu Y-nya. Sini untuk sumbu Y-nya adalah 30,09. Setelah kita mengukur yang bagian left, kita balik untuk yang bagian right atau kanan. Di sini menunjukkan 30,19 untuk yang sumbu X.
Dan untuk sumbu Y-nya ini 30,01 ini. 30,01. Jadi di sini untuk hasil pengukurannya seperti ini. Ini kita tentukan untuk piston yang melebihi batas dari 30,004 dan 30,010 ini kita silang. Jadi waktunya untuk mengganti piston. Tadi yang melebihi adalah piston nomor 1. Yang left ini masih aman, dan yang right-nya ini sudah melebihi salah satu. Jadi ini masih bisa dipertimbangkan. Dan untuk piston nomor 2-nya ini banyak yang melebihi dari 30,66 dan 30,22 ini sangat melebihi sekali. Jadi waktunya untuk diganti. Dan untuk piston nomor 3 ini juga banyak yang lebih dari 30,24 dan 30,16 serta 30,17. Ini harus diganti. Dan piston nomor 4 juga sangat jauh dari standar value, yaitu 30,27 dan 30,19. Jadi intinya dari keempat piston ini cuma satu piston yang tidak usah diganti atau bisa dipakai lagi. Kemudian kita tulis di sini piston nomor 2, piston nomor 3, dan piston nomor 4 ini diganti semua. Lalu kita laporkan ke atasan agar kita tahu bahwa piston ini mau diganti atau tidak, atau kita harus beli lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk berikutnya kita mengukur bagian camshaft ini, bagian cam jurnal. Jadi untuk cam jurnalnya ini yang tengah ini, dan yang satu lagi ini kita ukur untuk X dan Y nya. Kita menggunakan mikrometer ukuran 50 sampai 75 mm. Kemudian kita isi pada form sebelah sini. Jadi untuk yang pertama kita ukur untuk bagian ini dulu, dan jangan lupa untuk mengkalibrasi mikrometer yang akan kita pakai. Ini video ini. Ya. Sini untuk yang sebelah sini mikrometernya berbeda ukurannya, kita ukur yang sebelah sini dulu. Karena yang sebelah tadi mikrometernya harus yang lebih kecil, dan ini kita masih membawa mikrometer yang ukuran 50 dan 75. Kita ukur untuk bagian X dulu. Seperti ini. Kemudian kita baca. Di sini menunjukkan 50,40. Ya, 50,40 pada mikrometer ini. Lalu kita tulis atau kita data. Kemudian kita ukur untuk bagian Y-nya. Karena kecelakaan. Pagi terkali berapa kafe? Ya sudah kan. Alex. Lalu kita baca. Di sini juga sama, yaitu 50,40.
Kemudian kita ukur untuk bagian yang ketiga di samping gear sebelah sini. Ini kita ukur untuk bagian X terlebih dahulu. Nah, kunci kita tarik, kemudian kita baca. Di sini juga sama semua, yaitu 50,40. Nah, ini karena silau jadi agak tidak terlihat. Dan kita tulis. Kemudian tadi adalah sumbu X dan sekarang sumbu Y-nya atas bawah seperti ini. Sama seperti yang tadi, tapi ini yaitu 5041 kalau yang ini. Tadi yang kita ukur untuk bagian A, dan sekarang kita ukur untuk yang bagian B. Yang bagian B adalah sisi yang paling ujung kanan maupun kiri. Ini tadi yang bagian kanan dan sekarang yang bagian kiri. Kita ukur untuk X-nya dulu. Kamu mau ini ya? Laur. Mau diambil ini mu, parah. Jatuhkan HP-mu. Apa kayaknya? Cabut. Nah, di sini pas, yaitu 50/40. Tadi untuk yang nomor 1. Oke. Dan untuk Y-nya kita ukur. Y-nya itu adalah atas bawah. Itu ujung kiri. Tadi kita sudah mengukur ujung kanan. Di sini 50/40, yaitu untuk bagian Y-nya. Kemudian kita ukur yang nomor 2 tadi untuk bagian B. Tadi yang kita ukur pertama yaitu bagian A-nya. Kita ukur untuk X dulu. Jadi yang kita ukur tadi adalah bagian kanan sini. Kemudian kita ukur bagian sini. Apakah sama dengan yang tadi atau tidak? Pastikan tegak lurus ya kawan. Jangan sampai bengkok. Jangan lupa dikunci. Lalu kemudian kita baca. Nah.
Ini sudah. Di sini juga 50-40. Sebelah sana hampir mendekati angka 50-39 ini. Oh, jika begini kita menghitungnya 50-39, jangan di angka yang lebih dari garis bagian skala nonius atau garis yang lebih dari bagian skala utama. Aku lihat ini. Kemudian kita hitung untuk Y-nya. Gue lihat ini. Di sini terlihat 50-41 untuk bagian Y-nya. Kemudian kita cari untuk mikrometer untuk mengukur bagian nomor 1 ini, nomor 3. Nah, mari kita lanjutkan. Ini kita sudah mendapatkan mikrometer yang ukuran 25 sampai 50. Kemudian kita kalibrasi dulu. Jadi untuk pengkalibrasinya kita paskan ke 0. Bentar, saya masih mencari kuncinya. Nah, di sini kuncinya. Ini kita paskan dulu untuk 0 dan 25. Oh, ternyata di sini sudah pas. 0 skala utama dan skala noniusnya sudah pas. Jadi kita lanjutkan saja. Ini menggunakan offset mikrometer. Kita ukur tadi yang bagian ketiga. Bagian ketiga sebelah sini. Untuk yang A seperti ini. Sana ada? Kita ambil ada kursi lah. Kita kunci, jangan lupa. Dan kita tarik. Nah, baru bisa kita lihat. Untuk di sini 33,02. Sini 33,02. Untuk yang bagian X-nya. Dan kita ukur untuk bagian Y-nya. Bagian Y yaitu atas bawah seperti ini. Ini untuk yang bagian A. Bagian Y, bagian Y yang A ini. Dan kita kunci seperti ini. Kita tarik. Dan di sini bisa dibaca yaitu 30,16 kalau di sini. Lalu kita tulis 30,16 tadi kalau tidak salah. Bentar, mari kita ukur lagi. Kemudian kita kunci, tarik. Yap. Oh, di sini adalah 33,26 di sini. Mohon maaf tadi salah, yaitu 33,26 yang ini. Kemudian kita ukur yang bagian B atau sebelah kiri. Di kiri ini. Kita ukur untuk bagian X dulu. Maaf. Ini sudah baca 64.
Kita tarik. Di sini menunjukkan 33,19. Untuk yang bagian X-nya atau sumbu X. Dan kita ukur untuk sumbu Y-nya. Untuk sumbu Y-nya yaitu 33,19 pas, sama seperti tadi. Ya, di sini bisa kita simpulkan untuk camshaftnya ini masih dalam standar, yaitu untuk yang bagian 1 dan 2 50 dan 50, dan untuk yang bagian 3 ini tadi yaitu sekitar 33 ini, jadi masih sama semua dan camshaft masih bisa digunakan dengan baik. Hanya cukup selisih sedikit ini yaitu 50,41 dan ini juga 50,41, dan untuk selisih yang sini selisih 0,08 mm, jadi tidak masalah. Jadi kesimpulannya camshaft bisa digunakan kembali. Oke, sekian pengukuran dari camshaft. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk berikutnya kita mengukur clearance atau jarak antara ini ring piston dari piston nomor 1, dari ring piston nomor 1 dan 2, dan oil piston, oil seal atau oil ring ini nomor 3. Jadi untuk pistonnya di sini seperti tadi ada 4 piston. Kemudian kita ukur. Untuk yang pertama ini kita ukur menggunakan filler gauge ini untuk clearance-nya. Dan kita masukkan ini yaitu 2,50. Kita masukkan. Ini untuk 2,50 ini masih seret atau masih ini dempet. Jadi masih terjepit. Ini menandakan clearance-nya kondisi baik. Dan berikutnya untuk yang kedua ini sama, yaitu 2. Kalau yang kedua ini 2,05. Jadi 2 pas untuk yang kedua ini. Kita menggunakan ini 1 dan 64 dan 60 dan 40. Kita menggunakan ini. Sebelah sini dan 40. Seperti ini. Ini jadinya 2. Kita lakukan kombinasi pada filler gauge ini dan kita masukkan. Nah, untuk seal yang kedua ini masuk sempurna dan tidak ada celah lagi. Jadi ini kondisi baik. Kemudian yang ketiga ini clearance-nya yaitu standarnya yaitu 3,02. Jadi kita tambahkan ini 80 dan 20.
30 pas. 1, 60, 40, 20, dan 80. Jadi seperti ini. Kemudian kita masukkan. Nah, di sini masih ada celah untuk piston ringnya yang ketiga. Jadi ini sudah tidak bisa lagi digunakan untuk piston yang pertama ini. Ini sudah tidak bisa digunakan karena ini ada celah. Maka si oli akan bocor ke ruang bakar. Kemudian lanjut ke piston nomor 2. Untuk pengukurannya sama seperti tadi. Kita ukur. Jangan lupa untuk kita checklist untuk bagian ini. Tadi untuk bagian clearance dari piston ini kita gunakan 20,50 tadi. Kemudian yang ini adalah 20 pas. Kalau bisa tadi mungkin bisa 20,03 atau 20,05 karena di sini 0,3-nya nggak ada. Jadi kita bisa lakukan 0,5 atau kita ukur di 0,5-nya tadi. Ini tadi untuk piston yang pertama ini, yang ketiga bisa sampai 0,010 ini bisa masuk. Mari kita coba. Jadi untuk kondisi piston seperti ini sudah tidak aman. Oh, ini ada 30, coba kita masukkan. Nah, di sini 0 ditambah dari 0,30 saja masih bisa longgar atau masih ada clearance. Jadi di sini kita tulis. Nah, tadi piston pertama sudah selesai, kemudian piston nomor 2. Nah, ini kita lakukan seperti tadi, sama. Untuk yang pertama 2,50 dan yang kedua 2,03 dan yang ketiga adalah 30,30. Ini kita ukur lagi. Di sini masuk tapi sedikit berdempet. Ya, begini menandakan baik. Seperti ini. Kelihatan di kamera. Nah, seperti ini kelihatan baik. Masuk dan dempet. Kemudian kita ukur yang celah nomor 2 ini, yaitu 2,03 maupun 05. Kita gunakan 1, kemudian 0,70 dan 0,30 ini. Dan di sini. Kemudian bisa juga kita gunakan yang paling kecil, yaitu di sini ada 0,05. Sini juga bisa kita gunakan. Seperti ini. Kita lakukan kombinasi dan kita ukur. Di sini untuk jika ditambah 0,05-nya tidak bisa masuk, berarti dia 0,03 mungkin bisa masuk ini. Karena di sini tidak ada 0,03, kita coba kurangin semua ini. Jadi 0,05 kita coba singkirkan dan kita tempelkan. Nah, di sini masuk sempurna. Dan untuk yang ketiga ini kita ukur juga, yaitu 3,30.
menggunakan ini bisa menggunakan kombinasi 1 0,80 0,70 0,90 dan ini menggunakan 0,90 tadi diganti dengan 0,50. Intinya 3. Di sini masih longgar, kita kasih lagi untuk 30. Di sini 30 juga masih longgar. Kemudian kita kasih untuk 30-nya tadi kita ganti menjadi 40. Di sini juga masih longgar. Dan yang 40 kita ganti ke 60 saja. Mari kita coba. Nah, di sini untuk 60 juga pas. Tidak terlalu mepet dan tidak terlalu renggang. Jadi kesimpulannya yang clearance ketiga yaitu 30,60. Mohon maaf tadi 3,60 ya. Nah, setelah mengukur piston nomor 2, kita ukur ke piston nomor 3. Ini untuk piston nomor 3 kita lakukan sama seperti tadi. Yaitu yang pertama 2,50. Nah, di sini juga masih mepet atau pas ini. Jadi ini masih bisa digunakan untuk yang clearance pertama. Dan kemudian yang kedua kita kasih 80 dan kita gunakan kombinasi ini seperti ini. Nah, seperti tadi juga sama untuk celah atau clearance-nya. Tapi kalau yang ini agak berdempet sedikit atau agak mepet sedikit. Kemudian kita ukur untuk yang clearance nomor 3 atau bagian ring piston yang nomor 3. Ini kita gunakan 30,60 seperti tadi. Ya, terus kita tambah 60. Nah, seperti ini. Dan kita pasang. Nah, sama seperti tadi, tidak terlalu mepet dan tidak terlalu renggang. Jadi untuk ukurannya yang ketiga sama. Selesai pengukuran piston nomor 3, kemudian kita ukur piston nomor 4. Sini pistonnya. Untuk ini kita ukur dari bawah dulu, tidak apa-apa. Di sini. Jadi di sini untuk 3,60-nya juga sama, tidak terlalu renggang dan tidak terlalu mepet. Kemudian kita ukur yang bagian kedua atau celah kedua, clearance kedua ini, yaitu menggunakan 20. Dia menggunakan 2,00 atau 2,03. Seperti ini kombinasinya. Sama di sini juga tidak terlalu mepet dan tidak terlalu renggang, jadi pas. Kemudian kita ukur di clearance yang pertama atau atas sendiri ini menggunakan 2,50. Ini ada 80 dan 70. Gunakan kombinasi seperti ini. Dan kita masukkan. Nah, di sini juga sama seperti tadi, tidak terlalu mepet dan tidak terlalu longgar. Jadi untuk kesimpulannya dari semua piston tadi ini
Jadi untuk kesimpulannya dari semua piston tadi seperti ini. Untuk bagian yang ketiga tidak bisa digunakan lagi karena sudah melebihi batas, yaitu yang seharusnya standar value-nya yaitu 3,02 sampai 3,04. Di sini tertera 3,30, 3,60 dan 3,60 semua untuk piston 2, 3, 4. Jadi untuk empat piston harus diganti. Dan sekian pengukuran untuk clearance ring piston menggunakan filler gauge. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk langkah berikutnya kita mengukur piston pin seperti ini bentuknya. Nah, ini piston pin yang pertama, kedua, tiga, dan keempat. Jadi untuk mengukur piston pin ini kita menggunakan micrometer. Ini untuk ukurannya 25 sampai 50. Dan kita ukur satu persatu. Lalu kita catat untuk datanya pada lembar ini. Kita ukur untuk bagian XY. XY ini. Kemudian untuk bagian atas, tengah, dan bawah. Terbesar kedua PT Nikel. Jadi ini untuk piston pin pertama. Kita ukur menggunakan micrometer. Jangan lupa untuk dikalibrasi untuk alatnya pengkalibrasi ini. Jadi kita kalibrasi dulu. Ternyata di sini sudah pas untuk kalibrasinya. Mohon maaf agak sedikit gelap. Nah, di sini untuk petunjuknya sudah pas. Kemudian kita langsung mengukur pada piston pin pertama untuk bagian X yaitu kanan dan kiri. Ini untuk bagian atas atau A. Nah, ini lalu kita lepas. Lalu bisa kita baca di sini untuk ukurannya 29 untuk skala utamanya 29,50 dan skala non-newsnya di sini 20. Jadi 29,70 di sini. Berikutnya tadi yang X dan sekarang kita mengukur yang Y. Y-nya seperti ini. Ini langsung bisa kita angkat. Di sini untuk skala utama terbaca 29,50 dan untuk skala non-newsnya sama seperti tadi yaitu 20. Jadi totalnya 29,70. Kemudian kita ukur yang tengah untuk sumbu X. Pas. Di sini sama seperti tadi yaitu skala utama 29,50 dan skala non-newsnya 20. Jadi 29,70. Kemudian untuk yang bagian Y-nya Buangel. Tambah kode buat yang beli. Ano alat itu? Itu aja.
Nah, kalau di sini skala utamanya 29,50 dan untuk skala non-newsnya di sini 0,19 jadinya 29,69. Kemudian kita ukur untuk bagian C atau yang bawah. Bawah yaitu ini kita ukur untuk X melintang gini dulu. Di sini untuk skala utamanya 29,50 dan untuk skala non-newsnya yaitu 0,31. Jadi 29,81. Itu tadi yang sumbu X dan sekarang sumbu Y yaitu begini untuk yang bagian bawah. Nah, di sini yaitu untuk skala utamanya 29,50 dan untuk skala non-newsnya yaitu 0,20 dan seperti tadi 29,70 jumlahnya. Untuk piston pin yang satu sudah kita ukur, kemudian piston pin yang kedua. Jadi untuk video ini kita percepat saja. Untuk caranya sama seperti tadi. Ayo anjing. Itu mana rambut tuh buat. Dodo buat tuh. Begini loh dik, bertaruh dulu. Taruh tinggi nih. Beban. Baik juga. Betul tak? Taruh dulu loh. Dikuling mah. Ya, ini loro, telu, papat, lima. Api, apa? Ini begini. X, X, Jadi untuk piston kedua sudah selesai. Kemudian piston yang ketiga. Jadi untuk piston kedua sudah selesai dan ini piston ketiga, pin piston ketiga. Kita ukur bagian X dulu. Sama seperti tadi. payu loh. Kamu menunggu. Saya mau nonton antara badan beda di Kensap. Ini Kensap Anda? Iya iya. Groove kok. Tak pernah ku lewatkan.
AXX AXX ini bagian A posisi X. Untuk piston yang ketiga sudah selesai. Dan ini piston yang keempat. Pin piston keempat. Dan janganlah kau tinggalkan diriku, bukan mampu menghadapi semua hanya bersama dan bisa. Pukui berani. Pukui juta. Ah ini. Pukui. Menteri. Jadi untuk pengukurannya sudah selesai. Untuk hasilnya tunggu video berikutnya. Untuk lanjutan video tadi dari pengukuran piston pin yang berada di sini. Untuk hasil pengukurannya seperti ini. Jadi untuk semua piston pin ini kurang dari standar value. Jadi untuk standar value-nya yaitu 30 minimal. Jadi untuk semua piston pin ini masih bisa digunakan dan kemungkinan bisa digunakan cuma sebentar. Jadi kita centang semua. Kita centang keempat-empatnya ini bahwa semua piston pin ini sudah bisa digunakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita lanjutkan tadi. Mohon maaf ada kesalahan teknis. Kita ukur menggunakan insight micrometer. Sumbunya sumbu X dulu. Kita tarik. Di sini tadi 30,16. 30,16. Dan berikutnya kita hitung di sumbu Y. Dan di sini 30,12. Kemudian kita ambil connecting rod yang ketiga. Ini yang kedua sudah selesai. Ini yang ketiga. Kita ukur dari sumbu X dulu. Ya bos, kuatin. Enggak, tangatin. Nah, di sini 30,15 di sini. 30,15. Dan kita ukur di sumbu Y-nya. Doain dulu. Jangan sampai miring kawan-kawan kalau mengukur. Stop gitu. Ini kan lembaran kok. Sini kita ambil. Kemudian, nah di sini juga sama 30,15. Ketiga piston sudah selesai dan kemudian kita lanjut ke connecting rod. Ketiga connecting rod tadi sudah selesai. Kemudian kita lanjut ke connecting rod yang keempat. Kita hitung di small n-nya. Sama seperti tadi. Dan kita beri goncangan.
Oke, bisa kita tarik dan kita baca di sini 30,13. Itu untuk sumbu X, dan sekarang kita ukur di sumbu Y. Seperti ini, tegak lurus ke atas bawah. Kita kencangkan, jangan lupa, dan kita tarik. Nah, di sini 30,14. Bisa dilihat 30,14. Dan di sini, dari sini bisa kita simpulkan bahwa ini untuk small end-nya ini tidak bisa digunakan lagi karena sudah terkikis oleh pin piston. Nah, di sini seharusnya batasnya 30,02 dan 30,03, tetapi di sini mereka sudah menyentuh 30,12 bahkan sampai 30,16 ini. Jadi semua dari connecting rod bagian small end sudah tidak bisa digunakan. Dan sekian dari video pengukuran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita melakukan pengukuran dial bore gauge. Di sini kita melakukan pengukuran kasar dulu menggunakan ini, yaitu jangka sorong atau vernier caliper dengan ketelitian 0,05. Mari kita hitung. Kita hitung di sini. Ini untuk penghitungannya kita harus melakukan secara tepat dan kita lurus. Ini kemudian di sini kita kencangkan, baru bisa ditarik. Di sini untuk ukuran kasarnya yaitu 96,70. 96,70. Sini 96,70. Oh, ini 96,50. Ini yang mendekati 5. Ya, kita tadi sudah menyeting untuk ini alatnya, dial bore gauge, dan untuk replacementnya ini kita menggunakan panjang 95 dan di dalamnya terdapat pin berukuran 1. Jadi totalnya yaitu 96. Dan di situ tadi untuk ukurannya 95, kalau enggak 96 tadi. Bentar. Nah, di sini ukuran kasarnya tadi 95. 95, berapa sekian 40 ini. Nah, baru bisa kita hitung menggunakan ini. Untuk cara menghitungnya di bagian tengah XY bisa dilihat di sini. Bagian tengah sini XY, kemudian bawahnya XY, dan paling bawah sendiri XY. Atas, tengah, bawah. Kita hitung yang pertama dulu. Untuk bagian atas 0,60 ini. Ya, bentar. Oh, ini belum kita kalibrasi sampai 0 dulu. Untuk skala noniusnya harus kita paskan. Seperti ini. Sudah 0 dengan sempurna, kemudian kita masukkan. Nah, di sini terdapat 61 ini. 0,61. Jadi kita lihat di sana. 95,61 tadi karena telah ditambah ini 95,01.
Ya, jadi mohon maaf tadi penghitungannya salah. Jadi di sini tadi 96 dan kita dapat tadi 61. Ini kembalian. Di sini 61 0,61. Jadi untuk 95 96 tadi dikurangi 0,61 hasilnya itu hasilnya 95,39. Sini bisa dilihat. Itu tadi untuk sumbu X dan untuk sumbu Y-nya di sini. Sama. Di sini saya mendapat 0,61. Jadi untuk hasilnya juga sama di sini. 0,39. Kemudian kita hitung yang bagian tengah. Sumbu X-nya. Ini juga 61, 0,61. Dan berarti untuk perhitungannya juga sama. Jadi untuk penulisannya di sebelah sini 95,39. Ini belum kita ketahui tadi. Itu tadi untuk yang X dan sekarang yang Y bagian tengah. Ini 60 di sini. 60 95 dikurangi 60 jadi 95,4. 96 kurangi 0,60 jadinya 95,4 begini. Ini harusnya 40 gitu. Kemudian yang bagian bawah kita hitung untuk X nya dulu. Sama di sini yaitu 0,61. Jadi di sini kita juga sama 95,39. Nah, itu tadi untuk sumbu X dan sumbu Y nya. Sumbu Y nya 60 ini 0,60. Jadi untuk hasilnya di sini seperti yang tadi 95,40. Kemudian berpindah ke silinder nomor 2. Ini untuk yang atas sendiri. Kita hitung sumbu X. Ini 0,60. 0,60. Di sini ketemu 95,40. Oke, berikutnya yang sumbu Y. Ini ketemu 0,61. Ini 95,39. Dan yang bagian tengah output X nya dulu. Ini untuk X yaitu 0,60. Jadi 95,39.
5,40. Kemudian kita hitung suhu kita. Di bagian tengah ini 0,60, hampir mendekati 61. 5,43. 5,40. Kemudian kita hitung di balik bagian bawah di X-nya. .61. Jadi di sini tadi sudah 5,39. Dan yang paling bawah kita hitung DX-nya dulu. Sudah terkalibrasi. 0,61 juga. Oke, melebihi 61. Untuk di 61. Jadinya ini. Au. 39. Nah, berikutnya kita hitung di silinder nomor 3. Sebelahnya sini. Ini 0,61. Bilang 5. Kemudian kita hitung sumbu G-nya. Tadi X ini tadi ini. Ini 0,61. Jadinya 95,39. Kemudian yang bagian tengah. Bagian tengah ini 0,60. Ya, 0,60. Jadinya 95,40. Dan untuk sembunyinya .61. Jadi di sini 95,39. Dan berikutnya kita hitung yang paling bawah. Ini yang paling bawah. Tinggi X. Ini terlihat 61, 0,61. Ini hampir 0,61, jadinya ini 0,60. 95,40. Dan kemudian yang terakhir ini untuk silinder terakhir, kita dulu yang atas. Ini 0,61. Dan jadi ya di sini 95,39. Dan untuk ukuran ini nah, mau yang pinset. Ini
dia 0,59. Jadi 96 kurangi 0,69. Jadi bukan kurang 0,9. Nah, ini jadinya hasilnya 95,41. Masukin lagi ya. Kemudian di bagian tengah di sini 0,61. Jadi di sini 95,39. Dan berikutnya untuk sembunyinya yaitu 5,9, 0,59 sama seperti tadi. Kemudian kita ukur yang bagian paling bawah. Untuk bagian X ini. Sini 0,61, hampir mendekati 0,62. Kemudian Y-nya kita ukur paling bawah. Ini 0,59. 95,41. Jadi untuk tambahan dari penghitungan Dialborg seperti ini. Untuk cara mendapatkan ininya menggunakan rumus sebelah sini, yaitu kita tadi menggunakan 95 plus 1, ini jadinya sama dengan 96. Kemudian pada saat Dialborg kita mendapatkan hasil 0,61 untuk jarum dialnya. Kemudian caranya 96 dikurangi 0,61 menjadi jadinya 95,39, maka kita tulis di sini. Ya, seperti ini. Dan untuk menghitung roundness-nya ini dari angka yang paling tinggi, yaitu ini 95,40, kita kurangi 94,95, mohon maaf, 95,40 kita kurangi 95,39, maka menghasilkan ini 0,01. Nah, ini untuk menghitung roundness-nya sebelah sini. Dan untuk per silinder dry city-nya ini dari angka yang paling tinggi. Untuk di sini untuk X-nya sama, jadinya ini 0 atau sama semua. Dan untuk bawahnya yaitu ini 0,01, yaitu 95,40 dikurangi 95,39, ya 0,01. Dan untuk bawahnya ini juga sama 0,01. Dan ini juga sama 0,01. Tuh, yang ini masih sama 0,01. Untuk di bawah ini juga sama karena ada 95,40 dan 95,39, jadinya 0,01. Dan untuk ini tidak ada karena ini sama semua, yaitu 95,39. Ini juga 39, ini 39. Jadi ini pas. Kemudian untuk yang ini 95,41 dan ini juga 95,41, jadi ini juga pas. Sekian, terima kasih untuk penambahan penghitungan dari Dialborg ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Di sini kita akan melakukan pengukuran crankpin jurnal. Untuk jumlah crankpin jurnal di sini terdapat 4, yaitu ini 1, 2, 3, dan 4. Dan di posisi ini untuk crankpin jurnal yang pertama yaitu bagian paling kanan, karena di sini terdapat gear. Jadi kita mulai pengukuran dari X, yaitu melintang seperti dari kanan ke kiri, kemudian dari sumbu Y yaitu atas bawah. Dan kita melakukan 2 pengukuran, yaitu di titik A dan di titik B. Yang pertama kita ukur di titik A yang bagian X seperti ini. Sebelumnya jangan lupa untuk mengkalibrasi mikrometer sebelum dipakai. Sini dapat terbaca yaitu 56,51. Kita tulis. Dan sumbu Y-nya di sini terbaca yaitu 56,51 juga, jadi sama 6,51. Dan di sisi B kita ukur di sumbu X dulu. Di sini dapat kita baca di sumbu di titik B yaitu 56,54. Dan bagian Y-nya seperti ini. Di sini dibaca yaitu 55,56. Oh, 56,55 ini. Mohon maaf. Untuk yang pertama sudah selesai, kemudian yang kedua. Di sini kita baca di sumbu X dulu bagian A. Di sini dapat dibaca yaitu 56,52. Kemudian kita tulis. Dan di sumbu Y-nya. Untuk di sumbu Y-nya yaitu 56,51. Dan di sisi yang satu ukur untuk X dulu. Di sini dapat dibaca yaitu 56,54. Kemudian di sumbu Y-nya ke atas seperti ini.
tarik. Sini sama seperti tadi, yaitu 56,54. Kemudian selesai yang kedua, kita ukur yang ketiga. Kita ukur di sumbu A nya dulu. Ini sumbu X. Di sini dapat dibaca yaitu 56,52. Dan kita baca di sumbu Y nya. Masuk ini. Aku yo. Sumbu Y nya ini 56,54. 56,54. Dan yang B kita baca X dulu. Kemudian di sini 56,52. 56,52. Dan yang B kita baca bunyinya ke atas seperti ini bunyi. Di sini untuk sembunyinya sama 56,52. Selesai di crankpin nomor 3, kita pindah ke crankpin nomor 2. Nomor 4 atau crankpin terakhir. Maaf. Kita hitung di sumbu X nya dulu. Di sini dapat kita lihat yaitu 56,53. Dan di Y nya Latih kayak dhuwur. Y nya ini 56,52. Kemudian kita di sisi yang B, kita ukur X nya dulu. Di sini yaitu 56,53. Dapat dibaca 56,53. Kemudian kita tulis. Kemudian kita lakukan yang mengukur sumbu Y nya. Di sini terbaca 56,54. Jadi untuk hasil ini tadi, hasil kita tadi, Paling kamu. kesimpulannya untuk crankshaft ini masih bisa digunakan untuk bagian crankpin jurnalnya. Jadi belum melebihi standar, belum kurang dari standar, masih 56,50 untuk batas minimumnya, dan untuk batas maksimalnya yaitu 57 pas. Jadi kesimpulannya masih bisa dipakai, tapi umurnya tinggal sedikit atau tinggal beberapa jam lagi harus diganti. Sekian, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan melakukan pengukuran crankpin jurnal. Untuk jumlah crankpin jurnal di sini terdapat 4, yaitu ini 1, 2, 3, dan 4. Dan di posisi ini untuk crankpin jurnal yang pertama yaitu bagian paling kanan, karena di sini terdapat gear. Jadi kita mulai pengukuran dari X, yaitu melintang seperti dari kanan ke kiri, kemudian dari sumbu Y yaitu atas bawah. Dan kita melakukan 2 pengukuran yaitu di titik A dan di titik B. Yang pertama kita ukur di titik A yang bagian X seperti ini.
Sebelumnya jangan lupa untuk mengkalibrasi mikrometer sebelum dipakai. Sini dapat terbaca yaitu 56,51. Kita tulis dan sumbu Y-nya di sini terbaca yaitu 56,51 juga, jadi sama 6,51. Dan di sisi B kita ukur di sumbu X dulu. Di sini dapat kita baca di sumbu di titik B yaitu 56,54. Kemudian bagian Y-nya seperti ini. Nah, iya enggak? Di sini dibaca yaitu 55,56. Oh, 56,55 ini. Mohon maaf. Untuk yang pertama sudah selesai, kemudian yang kedua. Di sini kita baca di sumbu X dulu bagian A. Nah, Di sini dapat dibaca yaitu 56,52. Kemudian kita tulis dan di sumbu Y-nya untuk di sumbu Y-nya yaitu 56,51. Dan kita tulis dan di sisi yang satunya kita ukur untuk X dulu. Di sini dapat dibaca yaitu 56,54. Kemudian di sumbu Y-nya ke atas seperti ini. Tarik. Sini sama seperti tadi yaitu 56,54. Kemudian selesai yang kedua, kita ukur yang ketiga di sini. Kita ukur di sumbu A-nya dulu. Ini sumbu X. Seperti ini. Di sini dapat dibaca yaitu 56,52. Kemudian kita baca di sumbu Y-nya. masuk ini. Aku nyon, ya aku loh. Sumbu Y-nya ini
56,54. 56,54. Kemudian yang B kita baca X dulu. Kemudian di sini 56,52. 56,52. Dan yang Y kita baca, Y-nya ke atas seperti ini sembunyi. Di sini untuk sembunyinya sama 56,52. Selesai di crampin nomor 3, kita pindah ke crampin nomor 2. Nomor 4 atau crampin terakhir. Maaf. Kita hitung di sumbu X-nya dulu. Di sini dapat kita lihat yaitu 56,53. Kemudian di Y-nya Latih dia dhuwur. di Y-nya ini 56,52. Kemudian kita di sisi yang B, kita ukur X-nya dulu. Di sini yaitu 56,53. Dapat dibaca 56,53. Kemudian kita tulis. Kemudian kita lakukan yang mengukur sumbu Y-nya. Di sini terbaca 56,54. Jadi untuk hasil ini tadi, hasil kita tadi, Paling kamu. kesimpulannya untuk crankshaft ini masih bisa digunakan untuk bagian crankpin jurnalnya. Jadi belum melebihi standar, belum kurang dari standar, masih 56,50 untuk batas minimumnya, dan untuk batas maksimalnya yaitu 57 pas. Jadi kesimpulannya masih bisa dipakai, tapi umurnya tinggal sedikit atau tinggal beberapa jam lagi harus diganti. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melakukan pengukuran side clearance of piston ring. Jadi untuk piston ringnya seperti ini. Di sini ada 2 ring piston. Ini ring yang pertama, dan ini ring yang kedua. Dan ini oil seal ring yang ketiga. Untuk caranya di sini kita tempelkan untuk ring pertama di sini. Kemudian kita masukkan menggunakan filler gauge ukuran 0,15 dan 0,20. Kita coba untuk 0,20. Ini nanti kuanu. Di sini tidak bisa masuk. Berarti kita coba 0,15. Yang kedua sini kau pakai jurnal. Di sini juga tidak bisa masuk. Berarti untuk ring yang pertama atau clearance yang pertama masih bagus. Kemudian di ring yang kedua, Ini yang siri legal ini. yang kedua menggunakan 0,20 dulu. Ini exhaust. Nah, yang sama di kedua filler gauge tidak bisa masuk. Jadi side clearance ring kedua masih bagus juga. Kemudian ini ring oil seal ring yang ketiga. Nah, coba masukkan. Iya betul. Di sini juga tidak bisa masuk. Berarti untuk
Oil seal ringnya untuk clearance-nya masih bagus juga. Ini di piston pertama. Maka di sini kita centang. Menandakan sudah baik, masih baik. Dan kemudian ini untuk piston kedua. Kita ukur lagi di link pertama. Coba masukkan lagi. Nah, di sini kedua clearance juga tidak bisa, kedua filler gauge tidak bisa masuk. Jadi juga aman. Kemudian berikutnya ring kedua. Sama, juga tidak bisa masuk. Kemudian ini oil seal ring. Kita coba yang ketiga. Nah, di sini juga tidak bisa masuk. Jadi untuk piston kedua juga masih bagus. Untuk clearance dari ringnya, kemudian piston ketiga. Dan coba ring pertama. Kedua filler gauge juga tidak masuk untuk piston ring pertama. Kemudian untuk ring kedua. Sama, di sini juga tidak bisa masuk untuk filler gauge. Kemudian oil seal ring ketiga. Di sini juga tidak bisa masuk dari filler gauge-nya. Berarti piston ketiga side clearance ringnya juga masih aman. Kemudian terakhir piston keempat. Ini untuk ring pertama, kita coba. Di sini juga tidak bisa masuk untuk ring pertama. Filler gauge-nya, dan ring kedua. Benar. Di sini juga tidak bisa masuk untuk filler gauge. Kemudian oil seal ring terakhir ini. Menggunakan mikrometer dengan ukuran 50. Nah, di sini juga tidak bisa masuk untuk filler gauge. Sini juga kita centang semua. Ini kita akan mengukur yang pertama yaitu. Jadi untuk kesimpulannya, side clearance dari piston ring ke 4 piston ini masih baik semua dan bisa digunakan dengan baik. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita akan melakukan pengukuran crankshaft pada main jurnalnya. Jadi untuk main jurnalnya ini ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Kenapa kok saya bilang yang 1 di kiri? Karena yang pertama ini berdekatan dengan gear. Untuk gear ini berada di depan engine. Jadi untuk cara mengukurnya, kita menggunakan sumbu X. Kita menggunakan ini mikrometer ukuran 50 sampai 75 mm. Jangan lupa untuk dekalibrasi dulu. Kemudian untuk pengukurannya di sumbu X, yaitu kanan dan kiri seperti ini. Kemudian untuk sumbu Y-nya atas bawah. Dan di crankshaft main jurnal ini terdapat dua pengukuran, yaitu di A yaitu pojok kanan dan di B pojok kiri. Baik, mari kita lakukan. Jadi kita ukur dari yang pertama dulu. Di sini menunjukkan 69,54. Ini menunjukkan 69,54.
Kemudian itu tadi untuk pengukuran yang X, dan sekarang pengukuran yang Y itu tadi. Kemudian yang X seperti ini. Kita tulis dulu untuk tadi. Mohon maaf, kita tulis dulu untuk tadi 69,54. Kemudian di sini yaitu 69,50. Ya, di sini 69,50. Ya, Pak. Dan kemudian tadi untuk A, dan sekarang untuk B kita ukur X dulu. Di sini untuk B yaitu 69,50. Kemudian kita ukur untuk Y-nya. Y-nya seperti ini untuk pengukurannya. Untuk Y ini sama yaitu 69,50. Kemudian untuk kita ukur yang kedua. Sama seperti tadi, kita ukur untuk X dulu. Di sini menunjukkan 69,65 di sini, 69,65. Kemudian ukur untuk sumbu Y-nya. Di sini untuk sumbu Y-nya yaitu 69,60. Ya, 69,60. Selesai, kita geser ke sisi kanan. Sini, kita hitung sumbu X-nya dulu. Di sini terlihat 69,63. Dan kemudian kita ukur untuk sumbu Y-nya. Untuk sumbu Y-nya yaitu 69,53. Jadi ini untuk pengukuran seperti ini kita terapkan ke 5 ini main jurnal crankshaft. Untuk hasil pengukurannya akan menyusul. Oke. Jadi ini untuk pengukuran terakhir. Di sini untuk Y pengukuran terakhir. Di sini dapat kita baca yaitu 69,65. 69,65 ya. Sini. Kemudian kita sini untuk hasil pengukuran kita seperti ini. Jadi kesimpulannya untuk batas dari standar value-nya atau limitnya yaitu 70 hingga plus 0,015, dan di sini masih 69,51. Dan ini untuk batas maksimal atau standarnya. Kemudian untuk batas minimalnya yaitu ini 69,75, dan paling minimal lagi 69 pas. Jadi untuk ini paling minimal yaitu 69, plus 0,015. Jadi ini masih bisa digunakan untuk crankshaft main jurnal ini. Untuk kesimpulannya seperti itu. Dan untuk roundness-nya di sini bisa kita lihat. Kita cari yang terbesar yaitu 69,54 dan kita kurangi 69,50, maka hasilnya 0,04. Dan untuk yang ini yaitu 0,05. Dan untuk yang ketiga yaitu 0,03, dan untuk yang keempat 0,04, dan yang kelima yaitu 0,03. Nah, jadi untuk roundness-nya seperti ini. Dari yang terbesar dikurangi yang terkecil. Baik,
Sekian untuk pengukuran dari mikrometer di main jurnal crankshaft. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikutnya kita akan mengukur ketinggian dari cam loop. Nah, ini. Jadi pada crankshaft ini terdapat cam loop yang punya kayak bentuk semacam gunung di ini. Nah, ini adalah cam loop. Kita ukur cam loop dari intake, exhaust, dan semuanya. Untuk yang pertama, ini dari belakang. Jadi yang depan itu sebelah sana. Soalnya yang sini terdapat gearnya camshaft. Mari kita ukur. Untuk bagiannya terdapat dua bagian, yaitu A sebelah kanan dan B sebelah kiri. Ini untuk cam loop exhaustnya kurang 3 lagi. Kita hitung. Berapa sih? Kayu. 56,2. Ganjel kak. Go, tolong go. Kita ikut. Thank you. Di sini kita bantuan ganjal dari cap. Oh, udah. Ikut. Ini adalah sisi A. oleh angka 55 56. Seperti ini. Kemudian dikunci atasnya 3 kali. Dan ini dikunci dan kita tarik. Setelah ditarik, ini terdapat 42,21. Di sini 42,21. Itu tadi untuk yang A, dan kemudian yang sekarang B. Sudah. Kemudian kita kunci 2 ke. Kita lepas. Jadi ini 42, berapa ini? 42,50. Nah, di sini 42,50. 5 tambah 45. 55,50. Tadi untuk exhaustnya, dan sekarang untuk intake-nya sebelah sini. Ini adalah nomor 2 rank pin 2. Sini terdapat 40. Bentar. Baik, jadi ini untuk terusan dari video pengukuran camshaft atau hasil dari pengukuran camshaft. Di sini dapat dilihat untuk camshaftnya yang band of camshaft ini, yang camshaft jurnal. Jadi untuk hasil pengukurannya seperti ini, 50,4, dan di sini masih untuk standar value-nya 50,3 dan 54,4. Dan untuk cam loop-nya seperti ini. Rata-rata ini 42,50 dan 42,45. Jadi masih standar value. Jadi masih aman. Untuk standar value-nya yaitu ini 42,680 dan 42,700 sampai 43,30 dan 43,50. Jadi kesimpulannya camshaft masih bisa digunakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.